melakukan doa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoanya Bapak saja yang pimpin. Untuk berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan cek untuk kehadiran dulu ya. Untuk absennya di mana? Enak. Untuk kehadirannya Bapak Abdul Hakim, Pak. Septi Almianti, Hadir Pak. Rahma, Hadir Pak. sama satu lagi Lala. Berarti semuanya hadir ya kali ini. Hadir Pak. Ada yang tahu kita sekarang akan belajar tentang apa? Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, mohon disiapkan untuk alat tulis seperti buku, pensil, semuanya di atas meja ya. Pada pertemuan minggu kemarin kita itu sudah belajar tentang suhu dan kalor. Nah, ada yang masih ingat apa itu suhu dan kalor? Suhu mana? Dengan temperatur. Ya, terus kalau kalor? Dengan panas. Ya betul. Jadi suhu itu adalah tinggi atau rendahnya suatu panas suatu sistem atau benda. Nah, untuk kalor itu adalah perpindahan dari suhu itu sendiri. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas termodinamika. Nah, sebelumnya kan sekarang lagi musim hujan ya. Nah, biasanya kalian kalau sedang musim hujan kan di rumah suka menyeduh minuman, kopi ataupun susu itu menggunakan air panas. Iya. Nah, kan apa sih benda yang digunakan untuk menyimpan air panas tersebut supaya si air tersebut tetap panas dan juga tidak menghilang, si panasnya itu tidak turun. Termos. Termos itu adalah salah satu penerapan dari konsep fisika termodinamika, yaitu di mana si termos tersebut dapat menjaga si suhu air tersebut tetap stabil, tidak adanya kalor yang keluar ataupun kalor yang masuk ke dalam termos tersebut sehingga suhu air tersebut tetap stabil. Nah, jadi termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang panas dan juga perpindahan panas itu sendiri atau perpindahan kalor. Dalam termodinamika itu ada dua hal yang sangat penting yang harus kita pahami pada pertemuan kali ini, yaitu adalah sistem dan lingkungan. Coba untuk kita sebutkan dari gambar 1, 2, 3 itu ada gambar apa saja? Itu yang gambar situ ada gelas, terus gambar 2 itu ada tembok, dan gambar ketiga itu ada termos. Ya. Nah, untuk yang lebih tepatnya gambar pertama itu adalah kita bayangkan saja itu adalah gelas berisi air panas. Nah, dan yang kedua itu adalah teko sama yang berisi air panas, dan yang untuk ketiga yaitu adalah termos sama si termos juga itu berisi air panas. Nah, untuk gambar yang pertama si gelas yang berisi air panas itu dalam termodinamika disebut sistem terbuka. Kenapa disebut sistem terbuka? Karena suhu air pada gelas tersebut mengalami kontak dengan lingkungan. Nah, jadi yang disebut sistem itu adalah objek yang kita teliti. Nah, objek yang kita teliti ini adalah air panas yang ada di dalam gelas itu. Nah, kalau pengertian dari lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar dari sistem. Jadi selain dari air panas itu sendiri disebut oleh lingkungan. Nah, kalau si gelas itu bertugas sebagai batas sistem. Nah, dikarenakan tadi si air dalam gelas itu berhubungan langsung dengan lingkungan, otomatis gambar 1 ini adalah termasuk kepada sistem terbuka. Nah, untuk gambar yang kedua adalah air panas yang berisi pada teko. Nah, air panas ini
disebut sistem tertutup karena tidak adanya kalor yang masuk ke dalam sistem dikarenakan teko tersebut tertutup. Jadi suhu air di dalam teko tersebut tetap panas, tetapi ada kalor yang keluar dari teko tersebut. Makanya kalau kita menyimpan air panas di dalam teko, jadi kalau si teko dipegang oleh tangan kita itu menjadi panas. Nah, untuk gambar yang ketiga yaitu ada sistem terisolasi. Dinamakan sistem terisolasi karena tidak adanya pertukaran kalor, baik kalor yang keluar maupun kalor yang masuk ke dalam. Jadi suhu di dalam termos tersebut tetap panas, si airnya itu panas. Nah, kenapa? Jadi tetap panas karena tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar. Kemudian salah satu hukum dari hukum termodinamika itu adalah ada 3. Salah satunya adalah hukum satu termodinamika yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bunyinya yaitu jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan usaha dan mengubah energi di dalamnya. Hukum satu termodinamika ini juga dapat disebut dengan hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Nah, dalam proses-proses termodinamika ada yang dinamakan proses isotermal, di mana proses isotermal tadi itu yaitu jadi si suhunya itu tetap, jadi tidak ada pertukaran kalor yang keluar. Yang kedua yaitu proses isobarik, di mana proses isobarik ini tekanan di dalamnya itu tetap. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan air di dalam panci yang terbuka, maka tekanan di dalam panci tersebut akan tetap. Yang ketiga yaitu proses isohorik, di mana proses isohorik ini dengan dapat disebut yaitu volume tetap, di mana contohnya itu ketika kita memanaskan air tapi di dalam panci yang tertutup. Nah, untuk yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik ini adalah proses di mana yaitu si nilai kalornya itu 0 karena tidak ada kalor yang masuk ke dalam sistem ataupun keluar dari sistem. Contohnya yaitu pada saat kita menggosokkan kedua tangan, si tangan kita itu akan terasa sedikit panas, tetapi itu hanya berlangsung sesaat karena tidak adanya kalor yang keluar maupun masuk. Nah, untuk hukum satu termodinamika ini, untuk persamaan matematikanya, tolong dia. Untuk persamaan matematis dari hukum satu termodinamika ini yaitu adalah delta U sama dengan Q dikurangi V, di mana delta U ini adalah energi dalam sistem, yaitu total energi yang ada di dalam sistem, dan Q ini adalah jumlah kalor, baik kalor yang keluar maupun kalor yang masuk ke dalam sistem, dan W ini adalah usaha. Nah, terus kita perhatikan nilai jika suatu sistem menerima kalor, maka si nilai Q ini akan positif. Tetapi jika suatu sistem melepas kalor, maka si nilai Q ini akan negatif. Begitupun dengan nilai W. Jika suatu
melakukan usaha, maka nilai W ini akan menjadi negatif. Nah, untuk bisa kita baca ya untuk contoh soal berikut. Nah, untuk nomor 1 kita kerjakan bareng-bareng. Suatu sistem menyerap kalor 500 Joule dan melakukan usaha sebesar 300 Joule. Hitung perubahan energi. Berarti di sini yang ditanyakannya itu adalah delta U. karena ditanyakannya delta U. Untuk nilai I-nya berapa? 500. Kenapa 500? Karena menyerap kalor. Ya, berarti nilai I-nya itu positif. Untuk W-nya 300. berarti untuk energi dalam yang dilakukan oleh sistem ini adalah sebesar 200 Joule. Nah, untuk nomor 2 coba dikerjakan masing-masing. Ditulis di buku yang kalau sudah ke depan. Kerjaannya sama nomor 3 ya. Sudah.
nya itu akan Positif. jadi kemudian jika suatu sistem melepas kalor maka nilai T-nya itu akan negatif. Nah, kemudian jika suatu sistem melakukan usaha keluar maka si nilai W-nya jika suatu sistem melakukan usaha keluar maka si nilai W-nya itu akan positif. Nah, sebaliknya ketika suatu usaha dilakukan kepada sistem maka nilainya akan negatif. Jadi pada soal nomor 1 ini kan dikatakan suatu sistem menyerap kalor 500 joule dan melakukan usaha sebesar 300 joule. Jadi di sini itu 500 dikurangi 300 joule dan hasilnya itu adalah 200 joule. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 2. Jadi yang diketahuinya itu adalah nomor 2 itu adalah Untuk nomor 1 kita melakukan usaha. ya, Jadi W-nya teh positif atau negatif? dikurangi jadi min. Kalau melakukan Saya melakukan usaha jadi positif. Oh, jadi itu jadi berapa dan harus Benar, nah itu rumus nanti kan. jadi kan berapa ratus? Enggak, jadi dikurang 500 dikurang 300 karena si nilai W-nya itu. Oh, itu mah anu minta kita udah tetap itu Pak. Iya, Rumusnya di sana nih. Iya, nanti itu berubah-ubah. sekarang untuk nomor 2 yaitu yang diketahuinya apa saja? Delta Nah, kita tulis dulu di sini. Delta U-nya itu adalah sebesar. Kemudian WI-nya 400 joule. kemudian Hanya W. di sini dikarenakan sistem gasnya itu mengalami penurunan energi sebesar 200 joule maka nilai delta U-nya itu di sini adalah negatif. Nah, jadi karena di sini kita akan mencari usaha atau W, kita tuliskan W sama dengan 400. Karena di sini nilai ininya itu negatif, berarti menjadi positif, berarti menjadi 400 ditambah 200. Jadi hasilnya itu adalah 600 joule. Nah, sekarang coba untuk nomor 3 ada yang sudah? Hasilnya 450 joule. 150 Min min 150 joule. Coba ke depan. sama. Kamu terasa Pak.
1450. Kayaknya Gimana, paham? Ini kenapa di sini min 300? Jadi karena dalam soal tersebut diketahui bahwa sistem tersebut berapa skala. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nah, dari sini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang saja. Kalau tidak, apa saja yang tanya. Jadi apa itu termodinamika? Ada suatu sistem yang dimana di dalamnya itu ada perubahan suhu panas dingin atau juga perpindahan kalor dari luar ataupun dari dalam. Dimana di dalam tersebut ada sistem terbuka dan ada sistem dan juga lingkungan. Nah, sistem itu ada sistem apa saja? Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Hukum termodinamika itu ada berapa? Ada 4. Nah, untuk yang kita bahas pertemuan kali ini adalah hukum satu termodinamika, di mana hukum satu termodinamika ini sama dengan hukum kekekalan energi yang bunyinya di mana yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk minggu depan Bapak tugaskan untuk kalian mencari satu barang saja di rumah yang menggunakan konsep termodinamika. Nanti minggu depan Bapak tanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.